Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang sudah kalian tunggu-tunggu. Kelanjutan cerita Sanjaya Dirgantara dari series Jakatinggon, Iblis Lemah Wengi. Buat kalian yang belum mengikuti episode sebelumnya, Kang Selamat sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar lebih memahami alur ceritanya. Link episode sebelumnya sudah Kang Selamat sertakan di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan penuh misteri dari Kang Selamat. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Sanjaya Dirgantara, Iblis Lemah Wengi. Si pengung dan saya Tapi pedangnya sedikit pun tidak bergerak, seakan-akan berada di dalam penjepit baja yang teramat kuat. Setan, lepaskan pedangku. Baik, akan kulepaskan. Rahayu jadi terpekik tertahan begitu Sanjaya menghentakkan tangan kanannya dan melepaskan jepitan jarinya pada pedang. Hentakan yang disertai pengerahan tenaga dalam sempurna membuat Rahayu jadi terpental ke belakang. Mau tidak mau, gadis itu tidak dapat lagi menguasai tubuhnya. Pekikan tertahan terdengar begitu punggung Rahayu menghantam sebongkah batu yang cukup besar. Begitu kerasnya sampai batu itu retak. Sedangkan Sanjaya tetap berdiri tegak dengan bibir menyunggingkan senyum tipis. Lalu kakinya melangkah beberapa tindak ke depan. Saat itu Rahayu sudah bisa bangkit berdiri lagi. Bibirnya meringis menahan sakit pada seluruh tubuhnya. Maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu. Rahayu hanya mendengus saja. Ditatapnya lurus kedua bola mata Sanjaya dengan sinar mata yang begitu tajam, menyimpan dendam membara. Tapi yang ditatap kelihatan tenang, bahkan senyumannya masih tetap terukir menghiasi bibirnya yang sedikit kemerahan. Di sana, aku bukan iblis lemah wengi yang kau cari. Bagaimana aku bisa mempercayaimu, sedangkan kau berada di kuburan itu? Rahayu menuju ke arah kuburan seorang gadis muda yang masih baru pagi tadi. Sanjaya hanya tersenyum saja. Kembali kakinya diayunkan beberapa langkah mendekati gadis cantik berbaju merah menyala ini. Pedang masih tergenggam di tangan kanan gadis itu. Sedangkan Sanjaya seperti tidak peduli pada pedang yang sudah melintang di depan dada membentuk dua gundukan bukit indah itu. Langkahnya berhenti setelah jaraknya tinggal sekitar 5 langkah lagi di depan gadis cantik yang mengenakan baju merah menyala ini. Namaku Sanjaya. Aku juga punya urusan dengan iblis lemah wengi, tapi bukan untuk membalas dendam. Aku hanya ingin menghentikan perbuatannya saja, bahkan kalau mungkin menyadarkannya. Sanjaya membiarkan saja dirinya dijilati oleh tatapan mata yang memancarkan sinar menyelidik. Bahkan sikapnya terlihat tenang dengan senyum terus terukir di bibir. Sedangkan Rahayu kelihatan masih belum percaya pada keterangan Sanjaya. Gadis itu seakan-akan masih menuduh pemuda tampan yang mengenakan baju putih itu adalah si iblis lemah wengi. Namun dengan ketenangan Sanjaya, Rahayu mulai kelihatan melemah. Bahkan ketegangannya mulai mengendur. Perlahan tangannya yang menggenggam pedang bergerak turun lalu memasukkannya kembali ke warangkanya di punggung. Tapi sinar matanya masih terlihat menyorot tajam, menusuk langsung ke bola mata pemuda tampan di depannya. Aku tadi hanya ingin melihat saja. Apakah si iblis lemah wengi sudah mencuri mayat gadis itu di dalam kuburnya? Rahayu hanya menggumam perlahan saja. Gadis itu seakan-akan tidak percaya terhadap pengakuan Sanjaya barusan. Sorot matanya masih terlihat begitu tajam, mengamati pemuda tampan di depannya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kau sendiri kenapa ingin membunuh iblis lemah wengi? Aku harus membalas dendam.
dendam. Dia mencuri mayat adikku dari dalam kuburnya. Aku harus menemukan adikku dan membunuh si iblis keparat itu dengan tanganku sendiri. Kau berasal dari mana? Desa Sendang Wening, tidak jauh di sebelah barat desa Kerangan ini. Hampir semua gadis di sana meninggal dan semua mayatnya hilang dicuri si iblis lemah wangi, termasuk mayat adikku. Rupanya dia sudah lama melakukan ini. Kau sendiri kenapa ingin mencari iblis lemah wangi juga? Apa kau juga menyimpan dendam? Tidak. Tidak ada dendam maupun persoalan antara aku dengannya. Aku hanya tidak bisa membiarkan kebiadaban terjadi di depan mataku. Perbuatan iblis lemah wangi tidak bisa didiamkan. Sudah beberapa gadis mati dan mayatnya hilang dari kuburannya di desa ini. Kebetulan mayat kekasih sahabatku juga hilang. Jadi aku tidak bisa tinggal diam begitu saja. Jadi kau benar bukan si iblis lemah wangi? Rahayu seakan-akan ingin meyakinkan diri kalau pemuda tampan ini bukanlah orang yang sedang dicarinya. Sanjaya tersenyum dan menggelengkan kepalanya beberapa kali. Kakinya melangkah beberapa tindak mendekati gadis cantik berbaju merah yang sudah kelihatan tidak berang lagi seperti tadi. Rupanya Rahayu sudah percaya kalau Sanjaya bukanlah si iblis lemah wangi yang dicari-carinya selama ini. Sudah hampir sore, apa kau akan menunggu di sini? Hanya ini kesempatanku untuk menemukannya. Aku pun demikian. Rahayu memandangi wajah tampan Sanjaya, sedangkan yang dipandangi malah mengarahkan pandangannya ke tempat lain. Sementara matahari terus menggelincir semakin jauh ke arah barat. Sinarnya yang semula terasa begitu terik, kini mulai meredup berwarna kemerahan. Memang sebentar lagi siang akan berganti senja, dan di sekitar pekuburan ini kelihatan begitu sunyi. Tak ada seorang pun terlihat lagi selain mereka berdua. Sebaiknya kita tidak menunggu di sini, terlalu terbuka tempatnya. Sanjaya mengayunkan kakinya mendekati sebuah gerumbulan semak tidak jauh dari tempat itu. Beberapa bongkah batu berukuran besar seperti sebuah tempat untuk bersembunyi yang sudah disiapkan menjadi tempat persembunyian Sanjaya. Begitu Sanjaya menghilang di balik bongkahan batu itu, Rahayu baru mengayunkan kakinya menghampiri. Kening Rahayu jadi sedikit berkerut begitu tiba di balik bongkahan batu. Tampak Sanjaya sudah duduk bersandar di batu dengan sikap yang begitu enak, seakan-akan tidak ada persoalan sedikit pun. Sanjaya hanya melirik sedikit pada gadis cantik yang masih berdiri saja di dekatnya. Duduklah di sini. Kau bisa terlihat kalau terus berdiri di situ. Rahayu kelihatan ragu-ragu, tapi akhirnya duduk juga di samping Sanjaya. Tidak ada lagi yang berbicara. Mereka terpaksa menunggu di balik batu ini sampai hari gelap. Dan memang ini merupakan kesempatan yang teramat penting untuk bisa memergoki si iblis lemah wangi yang telah mencuri mayat-mayat dari dalam kubur. Dan rupanya pula, si iblis lemah wangi bukan hanya bertindak keji di desa Kerangan ini, tapi sudah di desa-desa lain. Hanya saja sampai saat ini belum ada yang bisa menghentikannya. Apakah Sanjaya dan Rahayu mampu menghentikan si iblis lemah wangi itu malam ini? Sanjaya mengajak Rahayu meninggalkan area pekuburan menuju rumah damar. Meski baru mengenalnya, Sanjaya merasa kalau gadis itu adalah wanita yang tangguh. Akan tetapi raut wajah wanita itu tidak bisa bohong, tampak rasa lelah yang tersirat di wajahnya. Karena itulah Sanjaya mengajaknya untuk istirahat di rumah damar terlebih dahulu, sebelum bergerak mencari iblis lemah wangi malam nanti. Mentari mulai tenggelam, hanya meninggalkan cahaya oranye di langit yang mulai kelabu. Keduanya tiba di jalan utama desa Kerangan. Suasana desa itu begitu sunyi, sama seperti hari sebelumnya. Hal tersebut tidak luput dari perhatian Rahayu yang sejak tadi memperhatikan setiap rumah yang mereka lewati. Apa desa ini selalu seperti ini, Sanjaya? Ini semua akibat perbuatan iblis laknat itu.
Warga desa lebih memilih berdiam diri di rumah jika waktu sudah gelap. Itu yang dikatakan temanku. Kau bukan warga desa ini? Tidak, aku hanya kebetulan lewat saja dan memilih singgah beberapa hari setelah mendengar mengenai teror iblis lemah wengi. Lagamu seperti seorang pahlawan. Tapi melihat kemampuanmu sebelumnya, sepertinya kau bukan seorang pemuda biasa. Pemuda berbaju putih itu hanya membalas dengan senyuman. Tidak ingin berbicara banyak mengenai kemampuannya. Di tengah perjalanan tiba-tiba Sanjaya menghentikan langkahnya. Telinganya menangkap suara teriakan seseorang. Suara itu semakin lama semakin keras, seperti seseorang yang ingin meminta bantuan. Rahayu yang juga mendengar teriakan itu seketika menoleh ke arah tempat suara itu berasal. Sanjaya dan Rahayu saling berpandangan, mereka tidak salah dengar. Ada seseorang yang meminta bantuan. Itu suara perempuan. Tanpa banyak bicara, Sanjaya langsung mengubah arah langkahnya. Mereka menyusuri gang sempit yang diapit pagar bambu. Di ujung gang tampak seorang perempuan setengah baya berlari tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat dan basah oleh air mata. Tolong anak saya. Ada apa? Anak saya sejak sore panas dingin. Tubuhnya berkeringat tapi dingin, dia meracau. Dia bilang tubuhnya sakit semua, saya takut. Bawa kami ke rumahmu sekarang. Perempuan itu mengangguk cepat. Mereka bertiga segera bergegas menuju sebuah rumah kecil di pinggir desa. Begitu masuk, suasana di dalam rumah terasa pengap. Di sebuah dipan bambu terbaring seorang gadis berusia belasan tahun. Wajahnya pucat pasih, keningnya basah oleh keringat. Sementara bibirnya bergetar pelan. Sakit, Bu. Sakit. Rahayu mendekat, tangannya meraba dahi gadis itu lalu pergelangan tangannya. Panasnya tidak wajar dan dinginnya bukan dingin biasa. Sanjaya berdiri beberapa langkah di belakang memperhatikan dengan seksama. Bu, ambilkan air hangat, campur dengan garam dan apa kau punya daun sirih? Ada di belakang, saya tanam sendiri. Tunggu sebentar, saya ambilkan. Cepat. Perempuan itu berlari ke dapur. Rahayu kembali menatap gadis di depannya. Nafasnya terengah dan nadinya terasa aneh. Normal tapi seolah kosong. Dadanya naik turun pelan, terlalu pelan untuk ukuran orang yang sedang demam. Ini Patih Raraswatan. Kau yakin? Ciri-cirinya sama persis seperti adikku dulu. Tak lama kemudian perempuan itu kembali membawa kendi berisi air hangat dan beberapa helai daun sirih yang masih segar. Rahayu mengambilnya. Ia mencelupkan daun sirih ke dalam air, lalu menempelkannya ke kening gadis itu. Satu helai lagi ia letakkan perlahan di dada gadis itu, tepat di atas jantung. Gadis itu mengerang pelan, tubuhnya sedikit menggeliat, lalu kembali diam. Tenang. Rahayu seolah menenangkan jiwa yang sedang terombang-ambing. Sanjaya memejamkan matanya sejenak. Mata batinnya terbuka perlahan. Dalam penglihatannya tampak bayangan hitam tipis berdenyut di sekitar kepala dan dada gadis itu. Seperti asap dingin yang enggan pergi, melekat dan berputar pelan. Residu hitam. Rahayu terus menekan daun sirih itu dengan telapak tangannya. Bibirnya komat kamit. Bukan melafalkan mantra, melainkan bisikan lembut yang mengalir dari kesadaran batinnya. Perlahan bayangan hitam itu tampak meredup. Tak hilang sepenuhnya, tapi melemah. Beberapa saat kemudian napas gadis itu terdengar lebih teratur. Keringat di keningnya mulai berkurang. Wajahnya masih pucat tapi tidak lagi setegang sebelumnya. Bagaimana anak saya? Untuk sementara tertahan, tapi ini belum selesai. Ditahan maksudnya? Penyakit ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan ramuan. Yang bisa aku lakukan barusan hanya menahan agar tidak memutus nyawanya malam ini. Siapa yang tega melakukan ini pada anak saya? Iblis lemah wengi. Jadi benar, semua kabar itu benar. Ilmu Patih Raraswatan bekerja lewat celah batin. Anakmu mungkin sedang berada di kondisi rapuh.
Ada rasa yang membuatnya terbuka. Dirinya memang baru ditinggalkan kekasihnya. Itu pintunya. Bu, jaga anakmu, jangan biarkan dia sendirian malam ini. Kalau dia meracau lagi, basuh keningnya dengan air hangat garam. Lalu bagaimana agar anakku tidak menderita seperti ini? Harus ada yang menghentikan penggunanya, itu cara satu-satunya. Sanjaya melangkah mendekati Rahayu. Kau benar. Satu-satunya cara menghentikannya adalah menghentikan pelakunya. Aku tidak akan membiarkan ada gadis lain bernasib seperti adikku. Rahayu kembali menunduk di sisi dipan bambu. Tangannya merapikan daun sirih yang mulai mengering di kening gadis itu. Nafas sang gadis kini terdengar lebih teratur meski wajahnya masih pucat dan tubuhnya sesekali menggigil pelan. Rahayu menoleh pada ibu gadis itu. Sorot matanya tegas namun tetap menyimpan kelembutan. Bu, daun sirih dan air garam ini harus diganti lagi kalau sudah setengah hari. Jangan menunggu sampai gadis ini meracau kembali. Baik, doakan saya lakukan. Airnya harus hangat, garamnya jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan berlebihan. Dan satu hal lagi, jangan biarkan anakmu sendirian, bicara dengannya. Ingatkan dia tentang hal-hal yang membuatnya ingin hidup. Terima kasih, kalau tidak ada kalian. Rahayu hanya mengangguk singkat. Ia berdiri lalu melangkah menjauh dari dipan. Sanjaya yang sejak tadi berdiri mengamati kini ikut mendekat, menatap gadis itu sekali lagi sebelum berbalik menuju pintu. Di luar rumah, malam terasa semakin pekat. Bulan tertutup awan tipis dan cahaya lampu minyak dari dalam rumah perlahan meredup. Sanjaya dan Rahayu melangkah menyusuri jalan desa yang lenggang, kembali menuju rumah Damar. Beberapa langkah berlalu tanpa sepatah kata pun, hanya suara langkah kaki mereka yang menyatu dengan desir angin malam. Apa yang kau lakukan tadi bukan sekedar pertolongan biasa. Maksudmu? Kau tahu persis apa yang harus dilakukan, titik mana yang harus disentuh. Waktunya bahkan caranya menahannya. Aku mempelajarinya dari guruku di desa Sendangkuning. Desaku tidak seaman yang terlihat sebelum iblis Lemawangi dikenal orang luar. Jejaknya sudah lebih dulu singgah di sana. Beberapa gadis di desaku mengalami hal yang sama. Panas dingin, dia mendadak. Mimpi aneh, kami mengira itu sakit biasa sampai adikku. Guruku mengajarkanku melihat tanda. Bukan dengan mata tapi dengan rasa. Residu hitam itu tidak selalu terlihat jelas. Ya seperti bekas sentuhan niat yang terlalu lama menempel. Aku melihatnya juga. Kau bisa. Dengan cara berbeda. Aku tidak mempelajari penyembuhan, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang tidak seharusnya berada di tubuh manusia. Karena itulah aku harus menghentikannya, bukan hanya demi adikku. Untuk mematahkan Patira Raswadan. Ya, selama penggunanya masih ada, ilmu itu akan terus mencari celah. Akan selalu ada gadis lain. Mereka kembali melangkah dalam diam. Rumah Damar akhirnya terlihat di kejauhan. Sebuah rumah sederhana dengan halaman kecil, namun semakin dekat mereka melangkah perasaan ganjil mulai merayap. Rumah itu gelap, tak ada lampu minyak menyala. Tidak terdengar suara apapun, bahkan anjing yang biasanya menggonggong di rumah sebelah pun tidak terdengar. Sanjaya mempercepat langkah. Damar. Tak ada jawaban, sunyi sekali rumah itu. Seperti tidak berpenghuni. Sanjaya berdiri di depan pintu mengetuk pelan. Damar. Sunyi. Rahayu mengerenyit. Apa temanmu itu tidak ada di rumah? Aku menyuruhnya untuk diam di rumah. Tangan Sanjaya mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Pintu berderit pelan saat terbuka. Sanjaya melangkah masuk lebih dulu. Rahayu mengikutinya. Sorot matanya waspada. Damar.
Ruangan itu kosong. Dipan bambu di sudut ruangan rapi, seolah tidak tersentuh sejak sore. Meja kayu kecil di tengah ruangan tidak menunjukkan tanda-tanda orang baru saja makan atau duduk. Lampu minyak di sudut ruangan sudah padam, sumbunya dingin. Sepi sekali rumah itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Sanjaya jadi khawatir dengannya, apalagi pemuda itu sedang diincar iblis lemah wangi. Seharusnya ia tetap di rumah agar tetap aman. Kemana Damar pergi? Kenapa? Aku harus mencari Damar. Memangnya ada apa dengan temanmu itu? Keselamatannya sedang terancam, sedangkan dia tidak memiliki kepandaian sedikit pun juga. Anak itu bisa nekat demi menyelamatkan ibunya dari cengkeraman si iblis lemah wangi. Begitu ya. Kecemasan Sanjaya tidak luput dari perhatian Rahayu. Wanita yang baru ditemuinya di kuburan itu merasa tergerak setelah mendengar kalau iblis lemah wangi menculik ibu dari anak yang bernama Damar itu. Kau tunggu di sini, Rahayu. Tidak, aku juga akan membantumu. Sebutkan ciri-ciri orang bernama Damar itu. Dia seusiaku. Parasnya sedikit tampan. Jika kau bertemu dengannya, katakan saja kalau kau temanku. Aku akan pergi ke selatan desa. Baiklah, kalau begitu aku akan ke timur desa. Sambil menghembuskan nafas panjang, gadis itu bangkit berdiri dari kursi kayu yang didudukinya. Kemudian melangkah keluar. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara kaki kuda dipacu cepat meninggalkan halaman rumah ini. Malam telah benar-benar menelan desa Kerangan ketika Damar melangkahkan kakinya ke arah timur desa. Di tangannya tergenggam sebuah lampu minyak kecil, satu-satunya penerangan di tengah gelap yang pekat. Api kecil di dalamnya bergoyang tertiup angin malam, memantulkan bayangan panjang yang bergerak liar di batang-batang pohon. Hutan di timur desa itu dikenal angker, tidak banyak warga berani masuk ke sana. Terlebih setelah matahari tenggelam, namun kegelisahan di dada Damar sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Sejak meninggalkan rumahnya, instingnya terus mendorong ke arah ini, seolah ada sesuatu atau seseorang yang memanggilnya. Mak. Damar tidak ingin kehilangan keluarga satu-satunya, tidak bisa tinggal diam apabila terjadi sesuatu kepadanya. Pepohonan tumbuh rapat di hutan timur desa Kerangan ini. Udara terasa lembab dan dingin, setiap langkah diiringi bunyi ranting patah dan daun kering yang terinjak. Damar berhenti sesaat, menajamkan pendengarannya. Sunyi, terlalu sunyi. Lalu di kejauhan ia melihat sesuatu seperti sebuah cahaya, bukan cahaya bulan, melainkan cahaya kekuningan yang berkelip pelan seperti lampu minyak. Damar menahan napas. Ia mematikan lampu di tangannya, lalu melangkah pelan, menyusup di balik pepohonan dan semak belukar. Semakin dekat, semakin jelas terlihat sebuah mulut gua tersembunyi di balik akar-akar besar pohon tua. Dari dalamnya cahaya lampu minyak memancar samar. Apa itu sarang iblis lemah wangi? Hatinya berdebar keras. Nalarnya berteriak agar ia mundur, namun bayangan wajah ibunya menahan langkah itu. Damar berjongkok di balik semak, mengamati gua itu dengan seksama. Ia tidak ingin gegabah. Jika kehadirannya diketahui oleh iblis lemah wangi, ia yakin nyawanya tidak akan bertahan lama. Dan benar saja, tiba-tiba suara gaduh terdengar dari dalam gua. Damar refleks merunduk lebih dalam. Dari mulut gua, satu persatu sosok keluar berlarian. Tubuh kaku, wajah pucat membiru, mata kosong tanpa cahaya. Bau busuk menyengat bahkan sampai ke tempat Damar bersembunyi. Mayat hidup. Itu adalah segerombolan mayat hidup yang diperbudak iblis lemah wangi. Jumlahnya tidak sedikit, mereka berlarian cepat, tak teratur, seolah digiring oleh sesuatu. Arah mereka menuju ke barat laut hutan.
Damar menutup mulutnya menahan napas, jantungnya terasa hendak meloncat keluar. Tak lama kemudian dari dalam gua muncul sosok lain, berjubah hitam panjang. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya tertutup bayangan tudung. Ia berlari di mulut gua, menoleh ke kanan dan kiri, memperhatikan hutan dengan sikap waspada meski jaraknya cukup jauh. Damar bisa merasakan hawa dingin yang menguar dari sosok itu. Iblis lemah wengi. Sosok itu kemudian melangkah pergi, mengikuti arah para mayat hidup tadi. Perlahan cahaya di dalam gua meredup, seolah hanya menyisakan nyala kecil di bagian terdalam. Ini kesempatan untuk aku menyelamatkan emak. Damar menunggu beberapa saat, memastikan tidak ada lagi pergerakan. Hutan kembali sunyi, dengan jantung berdegup kencang. Ia menyalakan kembali lampu minyaknya, lalu bergegas menuju mulut gua. Begitu melangkah masuk, bau busuk langsung menghantam inderanya. Bau darah kering, tanah lembab, dan sesuatu yang amis bercampur menjadi satu. Damar refleks menutup hidung dengan kerah bajunya. Ya Gusti. Gua itu lebih luas dari yang ia bayangkan. Dindingnya basah, dipenuhi lumut dan bekas goresan aneh. Cahaya lampu minyaknya menari-nari, memantulkan bayangan yang membuat seolah ada sesuatu bergerak di sudut penglihatannya. Ia melangkah semakin dalam. Tak lama kemudian lorong gua terbuka menjadi sebuah tanah lapang. Damar berhenti, nafasnya tercekat. Di hadapannya terhampar pemandangan mengerikan. Beberapa benda aneh tersusun di tengah tanah lapang. Kendi tanah, kain hitam bertuliskan simbol-simbol asing. Potongan kayu dan lingkaran tanah yang tampak sering diinjak. Di sekelilingnya tergeletak tubuh-tubuh perempuan. Sebagian sudah kaku, sebagian lain masih tampak baru. Wajah-wajah mereka pucat, mata terpejam, seolah tidur dalam damai yang palsu. Damar menggigil, matanya menyapu satu persatu, mencari apakah kekasihnya ada di antara mayat-mayat gadis itu. Hingga akhirnya pandangannya terhenti. Lasmi. Di antara mayat-mayat itu terbaring kekasihnya. Wajah Lasmi tampak pucat, namun tenang. Terlalu tenang. Rambutnya terurai di tanah, tubuhnya masih terlilit kain putih. Kakinya terasa lemas. Damar berlutut di samping tubuh itu. Tangannya gemetar hendak menyentuh, namun tertahan. Air matanya mengalir tanpa suara, namun ia sadar ini bukan waktunya larut. Dengan berat hati Damar meninggalkan tubuh Lasmi dan melangkah lebih dalam ke gua. Di sudut lain gua itu ia melihat sebuah lorong kecil. Dari sana terdengar suara rintihan pelan. Damar berlari kecil. Di dalam lorong itu ia menemukan ibunya. Perempuan tua itu terikat pada sebuah tiang kayu. Tubuhnya lemah, wajahnya penuh luka dan ketakutan. Begitu melihat Damar, matanya membelalak. Damar, Emak, kenapa kok kesini? Ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau iblis itu tahu? Wanita tua itu sangat menyayangi anak semata wayangnya Damar. Keselamatan pemuda itu lebih penting darinya. Namun tidak untuk Damar. Ia bahkan tidak akan merasa hidup meski selamat tanpa kehadiran ibunya. Iblis itu sedang tidak ada di sini, Mak. Kita harus cepat keluar dari sini. Balas Damar yang masih berusaha melepaskan ikatan yang membelit ibunya. Setelah terlepas dari ikatan dengan susah payah, Damar menopang tubuh ibunya yang masih terlihat lemah. Sudah sehari wanita tua itu disekap dan sepertinya tidak diberi makanan ataupun minum oleh iblis lemah wengi. Bertanya, Mak, kita akan selamat. Namun sebelum mereka sempat melangkah keluar, suara dentuman keras mengguncang gua. Tanah bergetar, debu berjatuhan dari langit-langit. Suara itu seperti benturan tenaga dalam yang dahsyat datang dari luar gua.
Wajah Damar pucat. Iblis itu. Suara dentuman kedua menyusul lebih keras, disusul suara gemuruh yang membuat dinding gua bergetar hebat. Cepat-cepat Damar membawa ibunya keluar gua, lalu menyandarkannya ke sebuah batang pohon. "Ma, tunggu di sini, jangan bergerak. Apapun yang terjadi." Kamu mau apa, Li? Aku ingin membawa jasad Lasmi. Damar, jangan. Namun Damar sudah berbalik, langkahnya tergesa menuju tanah lapang utama gua. Matanya tertuju kembali pada tubuh Lasmi yang terbaring tak bernyawa. Dentuman demi dentuman terus terdengar dari luar. Pertarungan sedang terjadi. Damar berlutut di sisi kekasihnya. Tangannya akhirnya menyentuh pipi dingin itu. Air matanya jatuh membasahi tanah. Aku janji, aku tidak akan membiarkan ini berakhir di sini. Damar bergegas membopong keluar jasad kekasihnya Lasmi menuju tempat Mak Itik menunggu. Sementara itu Rahayu sudah sampai di pinggiran hutan sebelah timur desa Kerangan. Gadis cantik berbaju merah itu memperlambat lari kudanya, dan begitu sampai di dalam hutan lari kudanya dihentikan. Dengan gerakannya begitu indah dan ringan, Rahayu melompat turun dari punggung kuda putihnya. Sebentar pandangannya beredar ke sekeliling, merayapi sekitarnya. Kemudian kakinya melangkah beberapa tindak meninggalkan kudanya yang langsung merumput di antara pepohonan yang cukup rapat ini. Rahayu terus mengayunkan kakinya perlahan semakin jauh meninggalkan kudanya. Dia terus berjalan perlahan-lahan memasuki hutan yang cukup lebat ini. Apa mungkin pemuda bernama Damar itu datang ke sini? Rahayu menghentikan ayunan langkahnya. Kembali pandangannya beredar berkeliling. Begitu sunyi sekali hutan ini, bahkan tidak sedikit pun terdengar suara binatang. Seakan-akan seluruh binatang di hutan ini sudah pindah entah kemana. Hanya desir angin saja yang terdengar mengusik telinga. Tanpa disadari gadis itu sudah begitu jauh masuk ke dalam hutan. Hutan ini cocok sekali untuk tempat persembunyian. Kaki gadis itu kembali terayun melangkah, dan pandangannya terus beredar tajam, mengamati keadaan sekitar. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, mendadak cepat-cepat Rahayu mengegoskan tubuhnya begitu tiba-tiba mendengar desir angin halus dari arah sebelah kanan. Saat itu juga terlihat sebatang anak panah meluncur deras melewati depan dadanya. Bergegas Rahayu melompat ke belakang sambil berputar beberapa kali di udara. Begitu indah dan ringan gerakannya karena ilmu meringankan tubuh yang dimiliki memang sudah mencapai tingkat sangat tinggi. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun, gadis cantik itu menjejakkan kakinya di tanah yang tertutup dedaunan kering. Langsung mata dan telinganya dipasang tajam, dan pandangannya pun segera tertuju ke arah anak panah yang menancap begitu dalam di batang pohon. Jelas sekali kalau panah itu dilepaskan lewat pengerahan tenaga dalam yang sudah mencapai tingkat tinggi. Rahayu bergumam pelan. Ia langsung melompat ke belakang beberapa langkah. Begitu tiba-tiba bermunculan orang-orang dari balik semak dan pepohonan yang begitu rapat di dalam hutan ini. Sebentar saja di depannya sudah berdiri tidak kurang dari 10 orang gadis cantik yang semuanya mengenakan baju warna putih yang kotor bernoda tanah berlumpur. Rahayu jadi terkesiap begitu mengamati wajah gadis-gadis itu tampak pucat pasi, bagai tidak teralirkan darah. Bahkan sikap mereka juga amat kaku. Rahayu langsung menutup hidungnya begitu tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Cepat-cepat Rahayu melangkah ke belakang beberapa tindak. Perutnya mendadak saja mual saat mencium bau busuk yang begitu menyengat hidung. Disadarinya kalau 10 gadis di depannya ini adalah mayat-mayat hidup yang dibangkitkan dari dalam kubur, dan mereka mulai bergerak kaku mendekati si kipas maut.
Sementara gadis-gadis mayat hidup itu terus bergerak mendekati dengan sikap kaku sekali. Sorot matanya begitu kosong, dan wajahnya yang pucat juga terlihat kaku. Benar-benar tidak ada kehidupan di dalam diri mereka walaupun bisa bergerak. Mau apa kalian? Tidak ada jawaban satupun dari mayat hidup itu yang menjawab. Mereka terus saja melangkah dengan gerakan kaku mendekati si kipas maut. Sedangkan Rahayu sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tangan kanannya sudah meraba senjata kipas mautnya yang terselip di balik ikat pinggang berwarna kuning keemasan. Tiba-tiba saja salah satu dari gadis mayat hidup itu berteriak keras sekali. Dan saat itu juga mereka semua berlompatan cepat menyerang Rahayu. Begitu cepatnya hingga membuat gadis itu jadi terperangah. Sungguh tak disangka kalau mayat-mayat hidup ini bisa bergerak begitu cepat, padahal tadi ayunan langkahnya sangat kaku. Cepat-cepat Rahayu melenting ke udara, menghindari serangan 10 gadis mayat hidup yang bergerak serempak dan cepat. Beberapa kali Rahayu berputar di udara, lalu manis sekali kembali menjejakkan kakinya di tanah. Namun belum juga berdiri tegak, mendadak satu mayat hidup sudah berputar cepat mengibaskan tangannya. Dengan gerakan begitu manis, Rahayu bisa menghindari serangan gadis mayat hidup ini. Cepat kakinya bergeser ke kanan dan langsung menarik pedang di pinggangnya. Sementara gadis-gadis mayat hidup sudah kembali bergerak merangsek. Majulah kalau kalian ingin kembali tidur dalam kubur. 10 orang gadis yang seharusnya sudah menghuni lubang kubur itu berlompatan cepat menyerang Rahayu. Begitu cepat sekali gerakan mereka, sehingga membuat Rahayu terpaksa harus berjumpa litan menghindari. Beberapa kali Rahayu membalas menyerang dengan kebutan pedangnya yang mengandung pengerahan tenaga dalam tingkat tinggi. Setiap kebutan pedangnya menimbulkan deru angin dahsyat. Namun gadis-gadis mayat hidup itu bisa menghindar dengan gerakan begitu manis dan lentur sekali. Rahayu terus berlompatan sambil mengebutkan kipasnya dengan kecepatan luar biasa sekali. Beberapa pukulan dan tendangan bertenaga dalam tinggi pun cepat dilepaskan, menyertai serangan kebutan pedangnya. Rahayu memang sengaja melakukan serangan lebih dulu, sebelum mayat-mayat hidup ini membuatnya repot. Tapi beberapa jurus berlalu, dia belum juga berhasil memasukkan satu serangan pun pada mayat-mayat hidup ini. Edan. Ia mulai menyemburkan ludahnya. Sebentar saja Rahayu sudah menghabiskan 5 jurus dahsyat, tapi belum juga mampu menundukkan mayat-mayat hidup ini. Bahkan tak satu pun dari serangan-serangannya yang bisa tepat mencapai sasaran. Dan ini membuat Rahayu jadi berpikir juga untuk terus bertarung seperti ini. Bisa-bisa tenaganya terkuras habis. Jelas, gadis itu tidak sudi mati konyol di dalam hutan ini. Terlebih lagi jika harus mati di tangan mayat-mayat ini. Sambil berteriak nyaring melengking, Rahayu melenting tinggi-tinggi ke udara dan sambil meluruk turun. Cahaya merah bagai api langsung membersit pedangnya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Rahayu langsung membabatkan pedangnya ke salah satu mayat gadis yang berada di sekitarnya. Begitu cepat sekali kebutan pedang naga geni, sehingga mayat hidup itu tidak sempat lagi menghindar dan satu jeritan panjang melengking tinggi seketika terdengar menyayat, memecah kesunyian di dalam hutan ini. Tampak gadis mayat hidup itu terhuyung-huyung begitu lehernya terbabat pedang naga geni di tangan Rahayu. Tapi tidak ada setetes darah pun keluar dari lehernya yang terbabat hampir buntung. Rahayu tidak sudi lagi membuang-buang kesempatan. Begitu satu mayat hidup ambruk tergeletak di tanah, dia langsung berlompatan sambil mengebutkan pedang naga geni. Rahayu memang jarang sekali menggunakan kemampuan pedangnya kalau tidak terpaksa. Dan kini keadaan memang memaksanya harus menggunakan pedang naga geni.
2 kali kebutan pedang naga geni membuat 2 gadis mayat hidup terbanting keras ke tanah dengan dada dan leher terbelah lebar. Begitu cepatnya gerakannya dilakukan sehingga membuat mayat-mayat hidup ini tidak dapat lagi mengikutinya. Sementara pedang yang memancarkan sinar merah bagai api itu terus berkelebatan begitu cepat tanpa dapat dibendung lagi. Jeritan-jeritan panjang melengking tinggi terus terdengar semakin sering dan menyayat. Diikuti tubuh-tubuh bergelimpangan terbabat pedang naga geni. Tapi setetes pun tidak ada darah yang terlihat keluar dari tubuh gadis mayat hidup ini. Rahayu benar-benar mengamuk, berlompatan ke segala arah sambil mengebutkan pedang naga geni di tangan kanan. Hingga dalam beberapa jurus saja 10 gadis mayat hidup itu sudah bergelimpangan tidak mampu bangkit lagi. Rahayu melompat menjauh hingga jaraknya jadi sekitar 3 batang tombak dari mayat-mayat gadis itu. Dengan punggung tangannya Rahayu menyeka keringat yang membanjiri wajah dan leher. Dadanya yang membusung indah bergerak cepat turun naik. Nafasnya pun terdengar keras memburu. Perlahan dimasukkannya kembali pedang naga geni ke dalam warangka di pinggangnya. Mereka pasti mayat-mayat yang diculik si iblis lemah wangi. Berarti tempat persembunyian iblis itu tidak jauh di sekitar sini. Mungkin mayat adikku juga ada di sana. Sebentar gadis itu mengamati keadaan sekitar, kemudian melangkah hendak meninggalkan tempat ini. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah mendadak saja Rahayu jadi tersentak kaget setengah mati begitu tiba-tiba terdengar suara tawa yang sangat keras menggelegar menyakitkan telinga. Langsung ayunan kakinya dihentikan dan belum juga bisa menghilangkan keterkejutannya. Tahu-tahu di depannya mengepul segumpal asap kemerahan dari dalam tanah. Dan begitu asap itu menghilang, di depannya sudah berdiri seseorang yang berjubah hitam panjang. Kain berbentuk kerucut tampak menutupi seluruh kepala hingga sukar melihat jelas wajahnya. Iblis lemah wangi. Rahayu cepat bisa tahu kalau orang itu adalah si iblis lemah wangi. Setelah mendengar cerita dari beberapa tokoh yang ditemuinya, begitu jelas ciri-cirinya, sehingga Rahayu mudah sekali langsung bisa menebak tepat. Kau benar-benar bernyali besar, sehingga berani datang sendiri ke sini, Rahayu. Dari suaranya saja, sudah jelas kalau iblis lemah wangi adalah laki-laki. Tapi sulit untuk bisa menduga apakah masih muda atau sudah tua, karena wajahnya tertutup bayangan jubahnya. Sedangkan Rahayu hanya menggumam saja perlahan, sementara tangan kanannya sudah meraba gagang pedang di balik ikat pinggang. Orang itu menggerakkan kepalanya memandangi mayat-mayat gadis yang bergelimpangan di sekitarnya. Kemudian dia kembali menatap Rahayu dari balik kerudung hitam yang menutupi seluruh wajah dan kepala. Kalau saja bisa terlihat tentu sorot matanya sangat tajam. Tapi Rahayu kelihatannya tidak peduli, bahkan malah menatap dengan sinar mata yang begitu tajam. Seakan-akan hendak menembus kerudung hitam yang menutupi seluruh kepala laki-laki berjubah hitam itu. Kau yang membunuh mereka. Kalau iya kenapa? Itu berarti kau harus menggantikan mereka. Jadi budak mayatmu. Coba saja kalau memang mampu. Kau benar-benar anak pemberani, bocah. Siapa namamu? Rahayu. Nama yang bagus. Tapi aku tidak peduli dengan namamu. Kau harus menggantikan kedudukan mereka menjaga hutan ini. Coba kalau kau bisa. Atau aku yang akan mengirimmu ke neraka iblis terkutuk. Rahayu tampak begitu kesal melihat sosok yang selama ini ia cari-cari. Sosok yang membawa mayat adiknya dari kuburannya. Bersiaplah kau, Rahayu. Cepat sekali iblis lemah wangi melompat sambil melepaskan satu pukulan keras yang mengandung pengerahan tenaga dalam tinggi.
Pukulannya terarah lurus ke dada si Rahayu. Tapi Rahayu memang sudah siap sejak tadi. Dan begitu tangan si iblis lemah wangi dekat dengan dadanya, cepat sekali pedangnya ditarik dan langsung dikebutkan ke depan dada. Iblis lemah wangi tampak terkejut atas tindakannya dilakukan Rahayu. Gadis itu justru tidak berusaha menghindar, tapi malah memapak serangannya. Buru-buru iblis lemah wangi menarik pulang tangannya yang terulur ke arah dada. 2 kali tubuhnya diputar ke belakang, lalu manis sekali kakinya kembali menjejak tanah. Tanpa membuang-buang waktu lagi, iblis lemah wangi langsung melompat menyerang begitu kakinya menjejak tanah. Kali ini serangannya lebih cepat dan dahsyat luar biasa. Akibatnya Rahayu terpaksa harus melenting ke atas, menghindari terjangan laki-laki berjubah hitam ini. Tapi tanpa diduga sama sekali, iblis lemah wangi bisa melenting selagi tidak menyentuh tanah sedikit pun. Bahkan begitu cepat sekali tangan kanannya mengibas ke punggung Rahayu. Begitu cepat kebutan tangannya sehingga Rahayu tidak sempat lagi menghindar dan tidak dapat dihindari lagi. Rahayu jatuh tersungkur menghantam tanah dengan keras. Pada saat itu juga si iblis lemah wangi meluruk deras sambil melepaskan 2 pukulan keras bertenaga dalam tinggi secara beruntun dan cepat bagi kilat. Cepat-cepat Rahayu menggulingkan tubuhnya ke samping sehingga pukulan iblis lemah wangi hanya menghantam tanah kosong. Seketika tanah di sekitar pertarungan bergetar bagai diguncang gempa. Rahayu cepat-cepat melompat bangkit berdiri. Tapi belum juga bisa berdiri tegak, si iblis lemah wangi sudah menyerang cepat sekali. Rahayu cepat-cepat mengegoskan tubuhnya, menghindari tendangannya dilepaskan si iblis lemah wangi. Tapi pada saatnya hampir bersamaan, si iblis lemah wangi sudah melepaskan 1 pukulan keras mengandung pengerahan tenaga dalam tinggi. Begitu cepat pukulannya hingga Rahayu tidak sempat lagi menghindar dan untuk kedua kalinya Rahayu terpekik, tubuhnya langsung terpental sejauh 3 batang tombak ke belakang. Begitu dadanya terhantam pukulan keras menggeledik yang mengandung pengerahan tenaga dalam tinggi. Sebatang pohon yang cukup besar seketika hancur berkeping-keping terlanda tubuhnya. Segumpal darah kental agak kehitaman meloncat keluar dari mulutnya. Rahayu merasakan dadanya seperti remuk. Malah nafasnya jadi tertahan, bagai disumbat sebongkah batu yang cukup besar di tenggorokannya. Pandangannya pun jadi berkunang-kunang. Sebentar kepalanya digeleng-gelengkan dan mencoba bangkit berdiri. Namun baru saja bisa berdiri, tiba-tiba saja Rahayu hanya bisa melenggu sedikit. Begitu tahu-tahu 1 tendangan keras telah mendarat telak di dadanya. Akibatnya wanita itu kembali terpental deras ke belakang. Namun belum juga tubuhnya terbanting di tanah, tiba-tiba sebuah bayangan putih berkelebat begitu cepat menyambar tubuh Rahayu. Iblis lemah wangi jadi tersentak kaget. Tapi belum juga rasa keterkejutannya hilang. Di depannya sudah berdiri seorang pemuda tampan berbaju putih dengan memondong tubuh Rahayu. Kau lagi, Sanjaya. Rahayu menahan rasa sakit akibat serangan iblis lemah wangi. Pemuda itu memondong Rahayu sedikit menjauh, lalu disandarkan di sebuah pohon besar. Kau terlalu memaksakan diri, Rahayu. Dia iblis lemah wangi. Kalau begitu beristirahatlah, biar aku yang menghadapinya. Pemuda itu berbalik, kemudian melangkah beberapa tindak mendekati iblis lemah wangi. Sorot matanya terlihat begitu tajam, seakan-akan hendak menembus kerudung hitam yang menutupi seluruh wajah dan kepala laki-laki berjubah hitam itu. Aku lawanmu, iblis lemah wangi. Iblis lemah wangi membalas dengan tatapan tajam pemuda itu. Namun raut wajahnya seketika berubah tatkala melihat sebuah kalung berbandul keris perak di leher Sanjaya.
Dari mana kau mendapatkan kalung itu? Bukan urusanmu. Tiba-tiba saja iblis lemah wangi tertawa padahal tidak ada yang lucu dari perkataan Sanjaya. Jadi kau pemuda yang dicari Raja Indraloka. Memang, Raja Indraloka sudah membuat sayembara untuk menghabisi Sanjaya. Siapapun yang bisa membawa Sanjaya ke hadapan sang raja, mereka akan mendapatkan imbalan besar. Hidup maupun mati. Iblis lemah wangi sudah mendengar mengenai sayembara tersebut. Ciri-cirinya memakai kalung berbandul keris perak dan kini orang itu berada di hadapannya. Meski dirinya tidak sepenuhnya manusia, iblis lemah wangi masih bisa meminta imbalan lain jika bisa membawa kepala Sanjaya ke hadapan Raja Indraloka. Raja pasti akan menjadikanku pati kalau bisa membawamu kepadanya. Kaulah yang akan aku bawa ke neraka. Sang Pencipta akan mengutuk perbuatanmu. Jangan coba-coba mengguruiku, bocah. Sang Pencipta pun tidak akan berani menghentikan aku. Congkak sekali kau. Tidak perlu banyak omong, bocah. Ayo keluarkan semua kesaktianmu. Bagaikan kilat, si iblis lemah wangi melompat menyerang. Beberapa pukulan bertenaga dalam tinggi dilepaskan beruntun dan cepat sekali. Sesaat Sanjaya terhenyak melihat kecepatan serang si iblis lemah wangi. Tapi dengan gerakan indah dan manis, setiap pukulan yang datang mengancam tubuhnya bisa dihindarinya. Dan rupanya si iblis lemah wangi tidak sudi memberi kesempatan pada Sanjaya untuk membalas menyerang. Sanjaya dicecar dengan pukulan-pukulan dahsyat, cepat dan beruntun. Hal itu dilakukan oleh si iblis lemah wangi sambil berlompatan mengitari tubuh Sanjaya. Teriakan-teriakan keras menggelegar terdengar bagai hendak menghancurkan hutan ini. Suara-suara ledakan pun terdengar saling susul dari pukulan-pukulan bertenaga dalam tinggi yang tidak mengenai sasaran. Sebentar saja, sudah banyak pepohonan yang tumbang terkena hantaman pukulan yang dilepaskan si iblis lemah wangi. Sedangkan Sanjaya belum sekalipun melakukan serangan dan masih terus berjumpalitan menghindar. Dan memang, Sanjaya tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk membalas serangan-serangan beruntun ini. Bisa habis tenagaku kalau begini terus. Cepat sekali Sanjaya melenting ke udara begitu satu tendangan lurus dilepaskan si iblis lemah wangi ke arah perutnya. Begitu sempurnanya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki, sehingga manis sekali Sanjaya berputar di udara. Lalu dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya meluruk deras dengan kedua kaki berputaran cepat mengarah ke kepala lawan. Satu serangan pertama yang bisa dilakukan. Iblis lemah wangi jadi tersentak kaget setengah mati. Cepat-cepat tubuhnya dibanting ke tanah dan bergulingan beberapa kali. Maka kedua kaki Sanjaya hanya menghantam tanah kosong hingga menimbulkan ledakan dahsyat menggelegar, menggetarkan seluruh tanah hutan ini. Tanpa membuang-buang kesempatan lagi, Sanjaya cepat melompat ke arah kanan si iblis lemah wangi. Satu pukulan keras dari jurus pukulan taring putih dilepaskan dengan kecepatan kilat. Akibatnya si iblis lemah wangi yang baru saja bisa berdiri jadi terpana sesaat. Tapi manis sekali si iblis lemah wangi mengegoskan tubuhnya, menghindari pukulan dahsyat itu. Dia cepat melompat ke belakang begitu pukulan Sanjaya lewat di depan dadanya. Namun belum juga iblis lemah wangi bisa memantapkan kedua kakinya. Sanjaya sudah kembali melesat cepat sambil mengibaskan tangannya. Tak ada lagi kesempatan bagi iblis lemah wangi untuk menghindar. Dan dia terpaksa menangkis kibasan tangan Sanjaya dengan tangannya.
Tak pelak lagi dua tangannya mengandung kekuatan tenaga dalam tingkat tinggi beradu keras, tepat di depan dada si iblis lemah wengi. Tampak si iblis lemah wengi terpekik begitu tangannya beradu dengan tangan Sanjaya. Cepat-cepat dia melompat ke belakang beberapa langkah. Tapi pada saat itu terlihat sebuah bayangan merah berkelebat begitu cepat, meluruh ke arah si iblis lemah wengi. Tidak heran kalau Raja Indraloka berani memberi bayaran mahal untuk kepalamu. Tapi satu hal yang perlu kau ketahui, kalau diriku belum pernah terkalahkan oleh siapapun. Iblis lemah wengi mengatupkan kedua tangannya sejajar dengan dada. Tiba-tiba saja dari dalam tanah bermunculan tangan-tangan kurus berbau busuk. Tanah di sekitarnya retak. Mayat-mayat itu bermunculan dari dalam tanah. Sanjaya terkejut dibuatnya. Bukan karena ilmunya, tapi karena mayat hidup yang iblis itu panggil berbeda. Itu mayat-mayat pria dan sepertinya para pendekar terdahulu. Kau memaksaku untuk memanggil mereka, maka terimalah akhir hidupmu.